memang di dalam pasal 170A itu tertulis pelarangan ekspor mineral logam tertentu. Tidak semua mineral logam. Jadi menurut saya ini menjadi suatu celah sebenarnya bagi pemerintah untuk bisa dapat melakukan penundaan ekspor. Karena Oke, kenapa? Smelter ini kan akan baru bisa beroperasi 2024, ya kan? Sedangkan kapasitas produksinya dari Freeport sendiri kan kurang lebih sekitar 1,3 juta ton ya. Nah, yang bisa diserap oleh smelting Gresik ini kan hanya sekitar 40%. Sedangkan sisanya itu dilakukan ekspor konsentratnya. Nah, pertanyaan juga nanti kalau ini dilarang ekspor, ini mau dikemanakan? Apakah memang sekarang misalnya Freeport harus berhenti produksinya, misalnya Aman juga harus berhenti produksinya, kan nggak begitu juga kan? Itu kan menurut saya itu bukan satu solusi ya. Jadi saya pikir mungkin lebih baik kita duduk lagi bicara dengan pemerintah mau diapakan nih kebijakan ini. Karena kalau enggak nanti kan impact-nya besar, tenaga kerjanya mau diapakan gitu kan kalau misalnya harus berhenti produksi. Nah, menurut saya nih yang mungkin kita harus menjadi sama-sama duduk bicara dengan pemerintah oke. terkait Tapi masalah hal sejauh ini ini. sudah ada ajakan berdiskusikah, Kadin dari pemerintah? Kalau untuk terkait tembaga memang sudah ada pembicaraan diskusi ya. Karena ya syukur alhamdulillah Direktur Jenderal Minerba ini sangat-sangat responsif lah dengan kami, dengan Kadin. Karena bagaimana juga kan Kadin ini adalah mitra strategis pemerintah, di mana kita juga memberikan masukan terhadap pemerintah apa yang bisa dilakukan maupun apa yang terbaik untuk dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau saat ini sih memang sudah ada komunikasi, Mas Sasa. Oke, sejauh ini komunikasinya seperti apa Pak hasilnya? Ya seperti yang disampaikan bahwa tadi Kementerian SDM juga akan sangat hati-hati untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor ini khususnya tembaga ya, karena balik lagi ini kan smelternya juga belum beroperasi, mereka juga melakukan progres pembangunan baru sekitar 51% gitu kan untuk PT Freeport ya, maupun di Aman juga kan, tapi sudah di atas rata-rata 50%. Sepikir menurut saya, menurut kami, ini baik lagi ini adalah pendapat saya pribadi, lebih baik pembatasan ekspor ini bisa ditunda, tetapi mungkin diberikan suatu kebijakan, misalnya dinaikkanlah bea ekspornya, gitu kan, sehingga negara pun juga bisa mendapatkan penerimaan sampai smelter ini akan beroperasi total full pada tahun 2024 nanti. Kan tinggal sebentar lagi, tinggal 1 tahun lagi nih. Oke, tadi kan sebetulnya Anda sempat mention terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang yang minerba tadi dikatakan bahwa sebetulnya tidak semua mineral logam ini sebaiknya dilarang untuk diekspor. Tapi untuk tembaga sendiri, apakah Anda melihat bahwa untuk tembaga ini memungkinkan untuk ditunda atau kan diberikan keleluasaan untuk tidak diekspor, Pak Rizky? Betul, karena bunyi undang-undangnya mengatakan begitu, mineral logam tertentu, tidak semua mineral logam yang akan dilakukan pembatasan ekspor 3 tahun Mhm. sejak undang-undang ini undang-undangkan. Nah, kalau kita bicara historikal ya, sebenarnya kan untuk terkait hilirisasi tembaga ini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Akan tetapi Oke. dilakukan ada 2 kali relaksasi ekspor, sehingga pas waktu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dibuat oleh legislatif, diberikan kalimat mineral logam tertentu, tidak semua mineral logam. Nah, sekarang balik lagi kebijakan pemerintah mau seperti apa? Apakah memang akan total dilarang ekspornya? Akan tetapi kan perlu juga dilakukan contingency plan-nya apa? Kalau memang nanti dilarang ekspor, nah Freeport harus bagaimana nih? Aman harus bagaimana nih? Maupun perusahaan-perusahaan tembaga lainnya. Oke, Ini harus sebelum seperti saya apa? mau Nah, follow up terkait contingency plan seperti apa yang seharusnya dilakukan, tadi Anda sempat mention terkait dengan tadi ada celah-celah, sementara kalau kita lihat tidak hanya tembaga, sebetulnya industri bauksit juga sejumlah pihak mengatakan industrinya belum betul-betul siap begitu, karena smelternya juga belum siap untuk berproduksi. Tanggapan Anda apakah ini bisa jadi celah pemerintah juga untuk menunda, atau mungkin harus ada pengecualian-pengecualian tertentu, Pak Rizky? Intinya gini Mas Asa, Kadin mendukung program hilirisasi pemerintah. Bahkan Kadin pun juga sudah membentuk Pokja hilirisasi minerba, di mana saya pun juga menjadi sekretaris Pokjanya. Jadi kami pun juga akan melakukan membuat satu roadmap ya ke depannya seperti apa hilirisasi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Kami akan memberikan masukan terkait boksit. Ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah juga. Kenapa? Karena kapasitas input untuk refinery ya, smelter grade alumina refinery maupun chemical grade alumina refinery ini masih terbatas.
14 juta ton setahun. Sedangkan kalau kita bicara melihat data produksi bauksit tahun 2022 itu mencapai 17 juta sampai 18 juta ton setahun. Nah, ini mau dikemanakan yang sisa 4 juta ini kalau ini belum bisa terserap. Nah, sedangkan kalau sekarang setiap pemegang surat persetujuan ekspor itu para pemegang IUP harus membangun smelter atau refinery, saya pikir ini bukan menurut saya kurang tepat ya. Kenapa? Karena untuk membangun satu unit refinery aja itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi sebaiknya saya pikir ya ini perlu jadi pertimbangan pemerintah juga untuk penundaan. Karena kalau tidak kan akhirnya terimbas. Sekarang lapangan pekerjanya bagaimana nantinya, ya kan? Tentunya devisa negara dari bea keluar maupun dari pajak penghasilannya pun juga akan berkurang. Gitu. Saya pikir berikanlah kesempatan para pelaku usaha untuk menyelesaikan nih pembangunan smelter yang baik di tembaga maupun komoditas mineral lainnya. Karena kita tidak bisa membuat satu kebijakan one size fits all. Ini berbeda-beda, berbeda marketnya juga, berbeda penanganannya juga. Tembaga dengan bauksit sangat berbeda. Oke, Pak Rizky, tapi kalau misalkan terkait dengan smelter single line dimiliki PT FI ini ditargetkan rampung pada 2024, sementara dari sisi rencana sebetulnya pandangan Anda idealnya kapan sih pemberlakuan larangan ekspor tembaga ini bisa diberlakukan, mengingat juga sejumlah pihak mengatakan bahwa untuk menyelesaikan smelter-smelter ini masih banyak tantangan. Kalau dari kacamata kami di Kadin, sebaiknya nanti ditunda sampai smelter ini berdiri 2024. Kita perlu mengingat nih Mbak Sasa, 2,5 tahun, hampir 3 tahun kita ini kena pandemi. Ini kan juga sangat-sangat menyulitkan, ya kan, baik dari sisi pergerakan arus barang, pergerakan arus manusia, ini juga kita terkendala. Yang harusnya dilakukan pembangunan full. Nah, tetapi kan banyak pembatasan saat itu kan, karena demi untuk kita bisa menurunkan tingkat COVID yang ada di Indonesia. Jadi ini pun harus menjadi pertimbangan pemerintah. Kalau menurut dari kacamata saya, itu maupun kami dari Komunitas Minerba lebih baik ditunda sampai PT Freeport ini menyelesaikan pembangunannya hingga 100%.